Ya, selamat malam semua ya. Kita lanjutkan kuliah kita SPM, Sistem Pengendalian Manajemen hari ini ya. Seperti sudah saya beritahukan, kita akan diskusi pada hari ini ya. Bahan diskusi sudah saya em, berikan di Google Classroom ya. Tolong dipersiapkan ininya. Oh, Jadi yang sudah menjawab juga tolong disiapkan. Kalau misalnya kita membahas kasus itu, segera aja kalian menanggapi ya. Mestinya sih jangan saya menunjuk, tapi harus inisiatif kalian sendiri menjawabnya ya. Oke, ini ada dua kasus ya. Jadi tiap minggu kita membahas dua kasus ya. Jadi minggu ini diskusi satu, minggu depan diskusi dua ya. Minggu depan lagi diskusi tiga dan seterusnya ya sampai akhir semester nanti ya. Jadi kita lebih banyak membahas kasus ya. Apa yang sudah kita pelajari kan di awang-awangnya. Harus kita bumikan dengan melihat kasus di eh, ya mewakili lah dunia nyata gitu ya. Oke, hari ini kita bahas kasus satu, yaitu ada dua kasus, kasus Harwood Medical Instrument, kemudian satunya Zimworld, ya Zimworld. Kemarin saya minta yang Harwood dikerjakan oleh mereka yang NPM-nya ganjil, sedangkan yang Zimworld oleh NPM-nya genap. Ya. Nanti tolong dibahas ya. Kita bahas yang pertama dulu, Harwood. Ya. Eh, Nanti yang sudah menjawab ya, ada mengirim jawaban itu saya catat ya. Eh, Nanti setelah diskusi ini tolong diperbaiki kalau ada yang keliru-keliru tolong perbaiki ya nanti kirim lagi ke saya. Ya. Oke ya kasus pertama ini saya buat terjemahannya ya di buku ada ya di buku ada ya. Ini saya buat terjemahannya. Jadi Harwood Medical Instrument ini perusahaan semacam alat kesehatan ya alat kesehatan medical instrument ya eh, yang berteknologi tinggi ya. Ya ntar saya Jadi dari kasus ini apa yang saya minta Anda uraikan dulu salah satu menguraikan ini kasusnya tentang apa. Kemudian nanti setelah itu baru kita bahas satu-satu poin yang diminta untuk dijawab. Ya. Ntar saya cari ininya dokumennya dulu ya kasus. Kasus Harut. Tolong dipersiapkan ya. Nah, ya. Bisa salah satu menguraikan dulu kasusnya tentang apa. Jadi sebelum kita bahas kita salah satu dari kalian menguraikan kasus ini tentang apa. Ya. Silakan. Ada yang menerangkan ini kasus tentang apa? Salah satu. Tak perlu ditunjuk lah ya, inisiatif aja. Ayo, silakan siapa yang menguraikan kasus ini. Kak, saya mau coba nguraikan, tapi Oh dari ya, silakan. beberapa yang Ini saya tentang apa? baca, ada beberapa yang saya agak bingung sih Pak dengan datanya ini. Jadi ini kan sebenarnya intinya tentang perusahaan yang eh, apa, jualan produk medis di rumah sakit. Terus itu dia punya dua divisi, yaitu divisi instrumen bedah sama eh, divisi yang satu. Rasau. Sama ultrasound diagnostik, peralatan ultrasound. Nah, sebenarnya kan awalnya itu dia bonusnya itu dari 1% dari laba operasi. Nah, kalau yang dilihat kata direkturnya itu kan
kalau misalnya dari laba operasi itu terlalu sempit. Karena kan kalau dari laba operasi, misalnya dari performance atau dari ketepatan pengiriman itu nggak ada dinilai, nggak ada apa-apa. Jadi ya udah, kalau misalnya labanya sekian ya dari 1% itu, jadi kayak nggak berbobot kayak gitu Pak. Jadi karyawan pun jadinya mungkin kayak nggak ada motivasi yang lain gitu buat ngejar tujuannya itu Pak. Terus diganti. Terus tuh diganti sama direkturnya. Cuma kalau saya lihat sih perhitungannya atau angkanya itu mungkin terlalu besar ya Pak. Terlalu besar. Ya misalnya bertambah sebesar 5.000 jika lebih dari 99%. Kalau 99%, bentar Pak, saya buka buka jawaban. Terlalu besar apa terlalu kecil? Bisa jadi terlalu kecil ya? Enggak, kalau misalnya 5.000 itu terlalu gede bagi saya, tapi persentasinya itu juga agak mustahil karena kan 99% itu udah mencapai sempurna ya. Jadi kayaknya mungkin gak bisa juga dicapai sama karyawannya itu. Soalnya kan dari tabel ini juga paling tinggi itu 98% aja mereka bisa capai. Dan ranknya pun juga, kalau ranknya itu kan 95 sampai berapa itu ya atasnya. Ya. Oke. Itu ya. Nanti kita bahas satu-satu itu ya. Jadi ada perubahan ini ya. Perubahan dari pakai cara sederhana hanya dari 1%. Ya. Jadi manajernya ini dapat bonus, hitungnya sederhana aja. Dapat laba berapa kalikan 1%. Ya. Dari masing-masing divisi dapat laba berapa kali 1%. Ya. Tapi dirasa itu nggak cukup ya. Terus ada merubah pakai macam-macam tambahan ukuran yang sifatnya balance scorecard ya. Jadi menambahkan ukuran non keuangan dalam uh, performance evaluation atau evaluasi kinerjanya. Apa aja yang ditambahkan selain laba di sini? Ini, tolong saya sebutkan apa yang ditambahkannya sebagai ukuran. Silakan yang lain bisa menyebutkan. Ini tinggal baca aja apa yang ditambahkannya dalam ukuran kinerja itu. Yang lain, apa yang ditambahkan dalam ukuran kinerja? Bonus dasar, Pak. Apa? Bonus dasar. Bonus dasar. Ya, bonus dasar itu 1% sama seperti yang lama. Cuma 1% ini disesuaikan lagi dengan adanya ukuran baru. Nah, ukuran baru ini apa saja? Apabila pengiriman tepat waktu, maka bertambah 5.000 euro. Ya, angkanya abaikan dulu. Kinerjanya pengiriman tepat waktu 1. Pengiriman Ya. tepat waktu 99%. Nah, Atau kemudian, jika kurang dari 90% maka 0. ya itu angkanya selesai. Oke, nanti dulu. Saya mau tahu ukurannya apa. Pengiriman tepat waktu. Pengiriman tepat waktu, terus retur penjualan kurang, Retur penjualan, sama kemudian setiap paten. aplikasi paten yang Ya, diajukan paten. ke kantor kekayaan intelektual Inggris. Nah, kemudian satu lagi, Biaya cacat. ya, ya barang cacat scrap. Ya, kemudian satu lagi, Terus kepuasan pelanggan. nah itu aja yang saya mau nanya ya. Dia tambahkan selain ukuran akuntansi dalam bentuk 1% laba itu ditambahkan ukuran-ukuran lain, ya tepat waktu, kemudian ada retur. Kalau retur dianggap jelek, ya berarti barang itu jelek. Ya retur itu kan kalau barang pelanggan nggak puas dikembalikan, berarti ada yang salah dengan barang yang dijual. Kenapa sampai diretur, ya kan? Kemudian ada eh,
aplikasi paten. Ini paten itu berarti ada barang produk baru yang bisa dihasilkan dari situ. Ya. Kemudian barang cacat atau scrap itu menunjukkan bahwa produksinya nggak betul, ada barang cacat yang dihasilkan. Jadi dia berusaha menekan barang cacat itu. Kemudian dia melihat customer perspektif juga, kepuasan pelanggan coba diukur. Itu ditambahkan ke ukuran kinerja dia. Nah, sekarang kenapa pertanyaan nomor satu, apa maksud dari perubahan itu? Ya. Kenapa dia harus merubah dari 1% menjadi 1% plus minus dengan 5 hal baru lagi? Kenapa dia melakukan itu? Tadi sebut juga sama Nur Hidayani tadi terlalu sempit katanya. Tapi kenapa itu terlalu sempit? Ada yang bisa menguraikan kenapa dia harus melakukan perubahan itu? Perubahan cara menghitung bonus tadi itu. Ada yang bisa kasih pendapat kenapa perubahan itu terjadi? Saya kasih bonus nih, yang berbicara saya kasih bonus ya. Yang tidak berbicara, saya kasih apa-apa. Kita maksudnya diskusi, Anda belajar dulu. Ya, jadi bisa dibawa di sini diskusinya. Silakan, nomor satu apa kira-kira? Kenapa itu harus dilakukan perubahan? Apa maksud dari perubahan itu? Saya tunggu jawabannya. Ayo, apa kira-kira? Kita diam-diaman aja nih sampai jam 12. Supaya bisa motivasi dalam hal lain, Pak. Jadi nggak cuma tahu jualan aja, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan selain jualan itu, Pak. Jadi kayak pengiriman tuh, kan kalau kita jualan kita ngirim barang, mungkin ada karyawan ya yang penting jualan gitu. Kirimnya sampainya kapan, kadang ada yang nggak peduli karena mungkin sebelumnya nggak ada bonus, nggak ada capaian apa-apa. Jadi di situ mereka lebih fokus lagi ke pengirimannya. Terus itu returnya juga pasti mereka lebih memperhatikan lagi karena ada bonus di dalamnya. Terus kalau yang paten ini agak susah sih karena beda divisi, beda ininya, beda apa? Ada yang sulit buat bikin paten lagi, Pak. Terus Ya, dari segi yang produk cacat juga jadinya kan mereka nggak asal bikin paten tapi kan juga harus memperhatikan apakah ada produk cacatnya kayak gitu. ya, kalau kita menetapkan kinerja itu harus berpatokan pada eh, apa yang perusahaan mau ingin capai, ya kan? Pada intinya kalau kita berbicara strategi, apa yang membuat kita unggul? Nah, jadi kalau kita mau menang secara strategik, ya kita harus identifikasi apa keunggulan kita. Nah, itu kalau menurut prinsip pengendalian manajemen, kita harus tahu dulu apa yang mau kita capai, bagaimana caranya, ya kan? Setelah itu baru kita bisa kendalikan, ya. Dengan cara mengendalikannya itu adalah menetapkan target yang kita gunakan sebagai ukuran kinerja. Nah, itu saya kembali ke prinsip awal yang sudah kita pelajari awal. Nah, dalam kasus ini, ya, 1% laba itu kan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan apa keunggulan kita. Laba itu hanyalah hasil. Kalau kita mau unggul, kita harus identifikasi apa akar keunggulan kita. Nah, itu kalau Anda belajar manajemen strategik seperti itu. Apa keunggulan kita? Nah, itu harus jadi patokan kinerja, ya. Itu kenapa harus dirubah seperti ini? Memang sudah tepat yang dilakukan perusahaan ini bahwa dia tidak bisa memakai angka akuntansi yang sederhana sebagai patokan kinerja. Oke, itu hasil ya. Itu pengendalian hasil. Cuman itu akan menyebabkan apa? Seperti yang kita pelajari kemarin juga, kalau hanya berpatokan pada hasil, ya, eh, mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang tidak tidak kongruen dengan yang perusahaan inginkan, ya kan? Nah,
Apalagi ini perusahaannya perusahaan apa ini? Perusahaan kita kemarin belajar juga faktor situasional kan ya, faktor situasional. Faktor situasional melihat strategi, melihat kondisi perusahaan, melihat jenis perusahaan ya kan. Itu kita bisa tetapkan sebagai strategi kemudian berdampak pada sistem pengendaliannya. Ini perusahaan apa? Pembuat alat eh, Kesehatan, kesehatan ya. Boleh dikatakan ini perusahaan apa? Perusahaan teknologi. farmasi, Ya, bukan? teknologi dia bikin alat ya kan, alat kesehatan. Perusahaan teknologi itu keunggulannya kalau dia punya inovasi ya, produk baru yang lebih unggul, lebih bagus, lebih canggih ya, harga lebih murah dan sebagainya. Berarti dia ada kunci ya berupa inovasi ya. Kemarin kita belajar balance scorecard ya. Balance scorecard itu empat perspektif yang diusahakan seimbang, balance itu seimbang, ya kan? Tidak hanya berpatokan pada angka keuangan saja sebagai hasil, tapi melihat ke drivernya. Driver itu ada akar tadi itu, akar keunggulan kita apa, ya. Perspektif paling utama pelanggan, kita harus berpatokan pada pelanggan. Pelanggan puas itu kita harus utamakan. Puasnya dari mana? Kalau kita mau melakukan perbaikan proses bisnis, ya, sama memperbaiki juga kemampuan kapasitas kita dalam hal pembelajaran. Ya, berarti harus ada inovasi, harus ada proses bisnis yang lebih baik lagi, dikurangi barang apa kesalahan dikurangi, mutu diperbaiki, ya kan. Kemudian orangnya juga harus harus punya kemampuan yang lebih, punya inovasi baru. Nah, itu penting ya. Nah, kenapa di sini dimasukkan paten? Paten itu sebagai indikator terjadinya inovasi. Kalau perusahaan teknologi harus punya sesuatu produk baru, dan itu didorong di sini. Yang maka masing-masing divisi harus punya terobosan produk baru yang ditandai dengan paten. Paten itu temuan yang dipatenkan sehingga perusahaan punya hak secara hukum dia menggunakan itu dan orang lain tidak boleh menggunakan. Berarti itu keunggulan perusahaan ya kan. Nah, itu harus dipacu masing-masing unit harus buat semacam itu. Kemudian dari sisi kepuasan pelanggan ya apa customer perspective ya. Dia juga memasukkan di sini customer perspektifnya dalam bentuk survei atas kepuasan pelanggan ya. Kemudian inovasi, kemudian proses bisnis yang lebih baik lagi itu ditandai dengan apa? Dengan produk yang hasilnya lebih bagus lagi ya. Berarti pelanggan puas berarti tidak ada retur ya kan, kenapa retur dimasukkan di sini ya. Retur dimasukkan di sini berarti itu pertanda proses produksinya nggak betul sehingga barang itu tidak sesuai yang diinginkan pelanggan, dikembalikan. Atau cara penjualannya keliru ya. Atau adanya produk cacat atau scrap ya. Produk cacat atau scrap itu menunjukkan bahwa produk proses produksi tidak sempurna sehingga hasil produksi cacat. Itu nggak bagus jadinya ya. Itu berakibat pada pelanggan yang nggak puas nantinya ya. Jadi kalau misalnya hanya memasukkan pelanggan, kepuasan pelanggan saja mungkin kurang. Kita lari ke ujungnya lagi yaitu ke ini. Ke apa sebabnya dia puas ya tadi. Dimasukkan juga pengiriman tepat waktu ya, on time delivery. Kirimnya nggak lambat, apa yang dipesan sesuai. Itu berarti menunjukkan indikator yang mendahului bahwa pelanggan itu puas ya. Oke, kita bisa mengatakan dia bagus nggak memasukkan ini. Setelah saya uraikan ini, menurut pendapat kalian indikator ini kita abaikan dulu cara perhitungannya ya. Indikator ini sudah tepat nggak dimasukkan sebagai ukuran kinerja selain Tepat. menambahi angka 1% tadi. Jadi 1% tetap berlaku, tapi akan ditambah atau dikurang sesuai dengan pencapaian dari indikator-indikator ini. Saya minta pendapat kalian. Kalian merasa ini cukup paskah atau kurang dalam hal indikatornya? Silakan. Sudah bagus Pak gitu. Sudah bagus, Pak. Sudah cukup. Sudah, Tepat. sudah cukup bagus. Karena itu mencerminkan berbagai kinerja yang penting gitu ya. Yang lain? Ya. Atau ada yang merasa nih kurang kurang lagi Pak, tambahin aja gitu. Ada pendapat lain? Yang lain yang Bisa ditambahkan, Pak. apa? Misalnya pembayaran dari customer gak ada yang macet atau gimana gitu. Bisa, Pak. Soalnya kan itu Bertambah ngaku cash flow-nya perusahaan. pembayaran tepat waktu maksudnya ya. Ya, Ya apa? Itu dari segi pendapat apa Pak?
itu kan penagihan ya istilahnya ya, penagihan ya, AR ya Pak, ya. penagihan ya AR. Itu ini kan divisi ya, divisi nggak tahu nih divisi ini apakah dia urusan penagihan dipusatkan di bagian billing. Nah, kalau itu bukan tanggung jawab mereka, sebaiknya jangan dimasukkan ke sini. Ya. Kecuali masing-masing divisi menagih sendiri-sendiri. Ya, kita harus hati-hati ya. Harusnya kinerja ini harus yang merupakan tanggung jawab masing-masing divisi. Nah, kalau penagihan ternyata bukan tanggung jawab mereka, tidak boleh kita masukkan. Ya, tapi kalau apa, penagihan dilaksanakan oleh masing-masing divisi itu juga bisa lah diperhitungkan seperti itu. Ya. Itu harus dilihat di pas ya. Maksudnya yang ukuran kinerja ini kan untuk masing-masing divisi, ya, bukan untuk perusahaan keseluruhan. Ya. Mungkin yang urusan penagihan itu biasanya dipusatkan di satu bagian saja, bagian billing, ya kan? Itu mungkin bukan tanggung jawab mereka, ya. Mungkin bisa ditambahkan misalnya ya inovasi tadi itu bukan hanya paten, ya, misalnya apa kompetensi pegawai yang lebih bagus lagi di bidang produksi, ya. Eh, apa di banyak perusahaan biasanya jumlah pelatihan atau peningkatan kemampuan yang mengukur karyawan itu eh, semakin semakin unggul atau tidak, ya, bisa seperti itu ya, karena itu mungkin di tanggung jawab masing-masing divisi, ya. Oke, itu ya, jadi ini sebenarnya tepat ya selama ini merupakan tanggung jawab masing-masing divisi, ya. Oke, itu ya satu kenapa itu dilakukan perubahan seperti itu ya. Tolong dicatat ya, saya nggak tulis ininya ya. Jadi kalian coba jawab perbaikannya pakai yang sudah diskusikan. Terus kedua, ya tadi diuraikan ya masing-masing cara perhitungannya. Tadi saya minta ditunda dulu. Ini ditambah berapa, dikurang berapa. Kebetulan di soalnya ini nggak dikasihkan angka bonusnya berapa. Kita harus hitung sendiri. Ya. Hitung sendiri dari angka di dalam exhibit 1 ini. Coba kita hitung berapa bonus yang diperoleh masing-masing manajer di dua divisi ini setelah memperhitungkan cara perhitungan yang diuraikan ini. Ada yang punya jawaban bagaimana cara menghitungnya? Saya udah ngitung, Pak, tapi saya ragu di bagian retur penjualan itu, Pak. Hmm, ada ini, ada tabelnya nggak supaya ditampilkan? Sebentar, Pak, saya cari. Di jawaban yang dikirim ke saya ada nggak itunya? Ada, Pak, itu di Microsoft, di PDF-nya. Saya buka dulu ya. Ini ya, Nur Hidayani ya. Iya, Pak. Ini ya tabelnya ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya saya bingung, Pak. Kan pada tahun 2009 dia dapat 85.000. Sedangkan 2010 yang seharusnya sudah ditambah malah jauh banget hasilnya, Pak. Oke, eh, bisa diuraikan ini maksudnya apa? Yang tabel ini. Ya, jadi kan pertama perhitungannya itu kan bonus dasarnya 1% dari laba Satu operasi. persen, Mm-mm. satu Laba persen. operasinya itu kan dari tabel itu cuma 4.620. Berarti kan kali 1% cuma 46,2. Ini Terus on yang time delivery. time delivery itu dari persentasinya 95%. Kan dia 95,4%, berarti masuk yang 2.000. Mm-mm. Berarti angkanya Nah, ini kalau tambahin 2 berarti 2 bukan 2.000 ya. Ini kan dibulati nih. oh.
ya kan? Angkanya jadi aneh begini. Ya. Ini Oh kan iya, dalam dibulatkan, ribuan ya. ah, ya, bukan bukan Oh, bulatkan. oh Ya, iya. oke. Nanti kita betulkan ya. Ini angkanya dua harusnya dua, 46 tambah dua gitu kan? Oh Bukan iya. ditambah 2000 ya. Kemudian retur Nah, kalau yang itu retur itu kan ada Pak keterangannya atau turun sebesar 50% dari kelebihan retur penjualan di atas 1% dari penjualan. Nah, itu saya kurang paham Pak maksudnya gimana. kurang paham ya. Cuman kalau di semester keduanya returnnya berkurang sehingga dikasih 5000 ya. Ya, kurang 1%. Kurang dari 1% diberi 5000 ya. Tapi kalimat yang kedua itu saya kurang paham maksudnya gimana. Oke, itu nanti kita ini kan. Kemudian paten, Nah, paten paten itu itu jelas yang banyak di 1000 lunas. kan. Iya, 1000 per satu paten ya. Ya, ini sama tadi ini nggak pakai kurangin ribuan, nolnya ya. pakai satu aja. Mas scrap ini masih bingung juga caranya. Kalau scrap itu enggak ini dari ini aja. 1% dari laba operasi dikurangi dengan kelebihan biaya barang. Kan ini scrap mereka itu kan di atas 1% semua, Pak. Mm-mm. Nah, makanya berarti angkanya 51 senilai scrapnya itu kan, Pak. Iya. Mm-mm. Terus customer satisfaction juga nggak ada yang mencapai ya. Nggak ada, Jadi, Pak. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih, Pak. ya. Karena Oke. persentasenya terlalu tinggi. Mm-mm. Ini tadi karena angkanya tidak tidak sama ini jadi jumlahnya nggak sesuai. Oke. Iya, Pak. Nah, tapi saya balik lagi ke kasusnya tadi ya. Nah, di sini ya, dia ada yang ditambah ya. Kalau mencapai ditambah, misalnya kasus pengiriman tepat waktu ya, kalau di atas 99% akan diberikan tambahan dari 1% tadi ditambahin 5.000. Ya. Kalau 95 sampai 99 itu ditambahi 2.000. Kalau kurang dari 90% nggak dikasih apa-apa, nol. Ya. Jadi di sini tidak ada pengurang, ya. Ini bertambah. Yang kedua untuk retur, ya, retur itu bertambah sama seperti tadi, bertambah 5.000 kalau kurang dari 1%. Ya. Kalau di atas 1%, itu eh, kelebihan returnnya tadi di atas 1% dikalikan 50% itu eh, dikurangkan, ya, dari bonus dasar tadi, ya. Jadi ada denda dengan kata lain, ya. Kalau itu di atas 1%. Ya. Nah, kalau paten tidak ada denda, ya, langsung dikasih. Kalau tidak ada ya nol gitu. Nah, kalau barang cacat itu sama statusnya dikurangi, ya. Kalau di atas 1%, maka berapa biaya itu langsung dikurangkan dari laba 1% tadi, ya. 3.000 misalnya ongkos scrap sama cacat langsung dikurangkan, ya. Kemudian untuk kepuasan pelanggan itu kalau di bawah 90% langsung kurangi dari 5%. Tapi kalau di atas 90% nggak dikasih apa-apa. Ya. Agak aneh ya. Oke, itu tadi punya Nur Hidayani ya. Yang lain sudah ada yang menghitung ini pakai dasar seperti ini? Bisa di-sharing? Tadi punya Nur Hidayani nggak tepat di pembulatan angkanya ya. Jadi nggak bisa kita tambahkan dengan angka yang sama. Yang satu 5.000, yang satu cuma 2 ya. Yang lain sudah ada yang mengerjakan? Yang sudah lengkap jawabannya? Ada yang jawab? Yang sesuai sama itu, menghitung bonusnya.
Gak ada yang jawab ya. Saya periksa jawabannya kok nggak ada menghitung yang betul nih. Siti Mudawana ada nggak? Nggak ada orangnya. Ini dia sudah menghitung ini, cuman nggak ngerti saya maksudnya apa. Mudawana nggak ada orangnya. Ini punya Rizaldi nggak ada jawaban bonusnya ini. Nyari nanya Fitri Sagita, ini nggak ada jelas jawabannya apa. Belum mengerjakan ini ya. Tolong ya, ini saya kasih nilai nol kalau nggak ada masukan ini. Oke, ini saya bantu jawab dan jangan terlalu pasif kayak gini ya. Ini jawabannya kayak gini nih. Kan gini kan, tadi Nurdayani sudah menghitung ya, betul seperti itu. Cuman angkanya harus kita samakan, ya kan? Kalau di atas 99 dapat 5, cuman tidak ada yang pakai 99, jadi di atas 90% dapat 2, ya. Jadi 46 ini 1% dari berapa, kan ini labanya kan 46 20 kali 1% dapat 46 dalam ribuan ya, 46.000. Ya, ini saya singkat aja dalam ribuan ini ya, 46. Sama seperti hitungan Nurdayani tadi, tambahin dua, dua semua karena di atas 90%. Teman, khusus untuk ultrasound itu nggak sampai 95, 94,6. Sedikit ya, tapi akibatnya nggak ditambahkan ya, 0%. Nol, tidak ada ditambahkan. Kemudian apa return return itu kalau di atas 1% itu ditambahkan eh, return itu di atas 1% dapat 5 ya kan. Ini kebetulan yang surgical ini di semester keduanya itu di atas di bawah 1%, jadi langsung dapat 5. Ya, 5 ini 5. Ya. Sedangkan yang di semester pertama di surgical itu dia returnnya 450. Ya, 450. eh, Sementara laba penjualan dia kan 42. 42 dikali 1% 420. Ya, 420 dia 450 berarti selisihnya seberat 30 tadi itu ya. Kalikan 50% dikurangkan dari bonusnya dia ya. Jadi 30 dikali 50% dapat 15. 15 ini dikurangkan, dianggap sebagai denda ya. Denda karena dia banyak mengalami retur penjualan ya. Di ultrasound juga sama. Waktu itu eh, returnnya 291 ya, 291 ya. Sementara laba dia 286 ya. Sehingga ada 2,5 kelebihan dari bukan laba penjualan dia ya, penjualan dia, sehingga kalikan 50% itu didenda, dua setengahnya didenda dari bonus dia ya. Untuk paten ya, paten itu ditambahkan 1.000 untuk tiap jenis patennya, 1 kali 1.000, 4 kali 1.000, 8 kali 1.000, tambahin semua.
Nah, untuk scrap ya, scrap itu eh, sama seperti tadi 1% kali total dari laba ya, dari laba. Kalau yang return dari penjualan dari laba berarti 1% dari laba itu 4620 kali 1% kan 46 ya. Sementara dia 51 scrapnya ya. Berarti itu didenda sebesar 4,9 ya. Di ini juga sama di atas itu ya, 44 4620, yang ini 44 laba dia dikali 1%, dia 45, jadi satu dikurangkan. Ini juga sama ya. Jadi kelebihan di atas 1% itu langsung didenda. Di customer satisfaction juga langsung didenda karena semua di bawah 90%. Kecuali di ultrasound di semester keduanya di atas 90% nggak didenda. Sehingga total total bonusnya ini hanya 23 ya. Kalau 1% 46, dia cuma dapat separuhnya. Kalau di semester 2-nya itu lebih dari 1% kebetulan karena semua indikator membaik ya. Ini juga di bawah dari situ ya. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Untuk berapa kinerja itu didenda dia. Yang lain diberikan. Jadi ada reward, ada punishment di satu indikator. Ada reward, ada punishmentnya. Punishmentnya dalam bentuk denda. Kalau dia di bawah ini kurang. Ya. Menurut kalian cara begini cukup bagus nggak? Ya, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Ya, mirip demerit misalnya, demerit itu dikurangi poinnya. Ya. Dikurangi poinnya. Sama seperti kalian di diskusi kelas nggak pernah ngomong, saya kurangi. Ya, misalnya seperti itu ya. Saya kasih hukuman dikurangi karena nggak ngomong, kurangi nilainya 10, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini cara seperti ini nggak apa bagus nggak kita memberikan kinerja yang bersifat menghukum? Bagus, Menurut- Pak. Hmm? Bagus, Pak. Bagus. Karena di semester 2-nya ada peningkatan kinerja. Karena itu kan ada reward sama punishment-nya. Iya, rewardnya hanya untuk dua dua kelompok saja untuk return. Ini kan ada return, ada paten, ya. Memang ketambahannya banyak ya. Ini yang misalnya di ultrasound ketambahannya banyak sampai 13 ini selisihnya kan. 13 di atas ini ya. Cuman ini fair nggak menurut kalian? Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Sementara misalnya ya, customer satisfaction ini ya, dia nggak ngasih lebih ya. Kalau di atas 90% nggak dikasih apa-apa, tapi kalau di bawah dia kena denda. Kalau yang delivery, kalau dia eh, tepat waktu dikasih, kalau di bawah nggak dikasih, ya kan? Kok nggak ini sih, nggak sama ininya. Bagus nggak cara seperti ini? Ya, Mas Dem. Bagus, Pak, karena menjaga standar minimum perusahaan, Pak. Itu kan sama bersifat menghukum sebenarnya, ya kan? Ya Sebenarnya itu memang nggak adil sih, beberapa Pak. beberapa itu memang penting ya. Cuman eh, apa? Adakah prinsip keadilan di sini? Harusnya adil. Adil itu maksudnya eh, kalau memang bagus kasihlah bagus, ya. Kalau jelek ya memang konsekuensinya jelek, ya. Gimana? Kalau Anda sebagai manajer seperti itu ya, ini mirip seperti misalnya gini ya. Anda misalnya ya, saya kan kasih nilai ya. Kalau yang berdiskusi dalam kelas ya, kalau tidak ngomong nilainya 0. Yang ngomong saya kasih nilainya 10. Atau sebaliknya, kalau yang tidak ngomong langsung saya kurangi nilainya 0, kurang. Yang berbicara nggak saya kurangi. Mau mana kalian? Lebih suka yang mana?
Misalnya ini cuma dua hari ini yang ngomong, Risna sama Nur Hidayani saya kasih nilainya 10. Ya. Yang lain saya kurangi nilainya 10 karena tidak ngomong sama sekali misalnya. Lebih suka yang mana? Gimana? Wajar nggak gitu? Fair nggak cara hitung seperti itu? Ingat kemarin pada di minggu sebelumnya kan ada dua jenis ya, reward and punishment. Tapi orang sering menyarankan kalau punishment itu harus diberikan dengan adil kalau memang dia melanggar. Ya. Target yang nggak tercapai itu mungkin banyak sebabnya. Ya, jangan ditimpakan ke dia kesalahannya itu. Misal ya, eh, scrap atau reward barang cacat ya, itu mungkin nggak murni kesalahan dia. Bisa terjadi karena misalnya barang itu bahan bakunya nggak terlalu bermutu ya, sehingga mau bagus sebagus apa dia menghasilkan tetap aja barangnya jelek. Kan bukan salah dia itu ya. Kita nggak adil menimpakan sesuatu yang bukan merupakan kendali dia menjadi kesalahan dia. Nah ini bisa jadi seperti ini loh. Manajer bisa protes. Kenapa saya dikurangi sampai 4.900? Memang barangnya nggak bermutu, ya kan? Nanti bisa protes. Kenapa seperti ini hitungannya? Ya. Sementara saya sudah memuaskan pelanggan sebaik mungkin nggak dikasih apa-apa. Ya kan? Nah seperti itu ya. Ini misalnya kepuasan pelanggan kalau dia bagus nggak dikasih apa-apa. Kalau di bawah kurang dia dikurangi. Ya. Yang delivery on time itu kalau kurang nggak dikasih apa-apa atau nggak didenda. Ini kan beda perlakuan ya. Cuman gini, kalau menurut penelitian psikologi orang akan lebih termotivasi. Kita kan tujuannya memberikan ukuran kinerja itu membuat orang termotivasi, ya kan? Orang lebih termotivasi kalau diberi reward. Anda aja kalau diberi hukuman, ya itu kan sangat terpaksa melakukan karena dihukum. Ya kan? Ini memberi denda sama dengan dihukum loh ya. Belum tentu juga itu diterima sama manajernya. Sebaiknya kalau kita memberikan ukuran kinerja jangan diberikan denda semacam ini. Ini membuat jadi kurang termotivasi. Iya memang beberapa ukuran kerja itu penting ya. Cuman kalau itu ditimpakan ke mereka, ya protes mereka. Oh kami salahnya apa kok dikurangi, ya kan? Sebaiknya kita nggak mengenakan sistem denda. Ya. Cara alternatif adalah kita tidak mengenakan sistem denda, ya, cuman diberikan kalau itu lebih dari target, diberikan lebih dari situ. Ya. Ini misalnya ya, kalau kita nggak pakai sistem denda, ya, tadi dikurangi 50% kan? Ini contohnya ya, return dikurangi 50% nggak pakai dikurang. Kalau kalau dia di bawah satu, di atas 1% langsung saja nggak dikasih apa-apa. Ya. Kalau lebih dikasih 5, ya kan? Akibatnya lumayan loh, lumayan selisih bedanya ya. Lumayan bedanya. Yang dulunya dapat 23 saja, sekarang jadi dapat 48. Yang dulu dapat 46 jadi 52. Yang dulu dapat 27 jadi 40. Yang dulu dapat 53 sama saja ya. Nah, tidak berubah kalau dia kebetulan kinerjanya bagus sekali. Dan ini lebih lebih apa? Lebih fair ya, lebih fair. Dia dulu biasa terima 1%, sekarang dapat separuhnya aja. Jelas teriak-teriak mereka. Ya. Ya, kenapa seperti ini ukuran kinerjanya ya? Memang mereka nggak perform bagus, tapi janganlah ditimpakan mereka kesalahannya. Mungkin sebabnya bukan karena salah mereka ya. Itu yang harus diperhatikan betul-betul ya. Itu yang bisa kita sarankan di sini ya. Itu yang bisa kita sarankan di sini bahwa harus penggunaan ukuran kinerja itu harus adil ya, harus sesuai sama kondisi sebenarnya. Kemudian harus mampu memotivasi. Saya yakin mereka nggak termotivasi dengan sistem baru. Cuma dapat separuhnya dari yang dulu. Tega betul di perusahaan katanya. Eh, ibaratnya apa-apa ditimpakan ke manajernya. Ya, itu. Terus misalnya membuat paten, itu buat paten itu nggak mudah, ya nggak mudah ya. Itu juga banyak sebabnya. Itu juga bisa nggak adil juga. Misal di beberapa jenis divisi memang dia kesempatan mencari paten mungkin besar ya. Eh, beberapa jenis produk itu produk yang sudah mature di pasar. Kita nggak perlu banyak modifikasi, tapi dia eh, apa
ibaratnya sudah laku di pasar, jadi mungkin tidak perlu banyak perubahan, makanya dihasilkan paten yang sedikit ya. Itu mungkin sebabnya seperti itu ya. Jadi jangan juga terlalu ini ya, terlalu ditekankan, terlalu berlebihan ya. Jadi dilihat situasinya, jadi harus adil disesuaikan dengan situasinya. Ya itu yang bisa kita sarankan di sini ya, bahwa cara seperti ini walaupun ukuran kerjanya tepat, tapi kalau pengenaannya tidak tepat itu tidak bagus juga, karena membuat eh, apa manajer jadi tidak termotivasi. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Yang kasus satu bisa dipahami ya? Saya tidak kasih jawabannya langsung ke kalian, simak saja yang sudah saya berikan tadi. Ya. Oke, jadi itu yang terutama untuk yang kasus satu. Ya. Sekarang kita bahas kasus yang kedua. Ya. Kasus kedua itu Zoomwork. Zoomwork. Ada pertanyaan sebelum saya masuk kasus kedua? Masih belum jelas atau gimana? Pak, kalau untuk persentasenya itu bisa ketinggian lah, Pak. Persentase yang mana? Yang kayak kepuasan pelanggan 90% atau kayak pengiriman barang. Iya, sepertinya itu juga nggak kurang tepat juga ya, betul. Mm-mm. Kok tinggi banget standarnya 199 ya, Iya itu, Pak. Sama agak-agak, pengurangannya juga lebih banyak kurangnya daripada tambahnya. Kan kalau iya, pengurangan waktu 2.000, sedangkan kalau pelanggan nggak puas 5.000 pengurangan. Itu kan kayaknya nggak adil. iya betul, betul. Jadi penetapan angkanya agak-agak susah, agak-agak ngawur ya, agak ngawur juga. Asal gitu ya, itu harus ditetapin dengan presisi loh, maksudnya misalnya kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan itu kalau di banyak perusahaan itu punya gradasi ya. Biasanya kalau di pemerintahan saja punya standar kepuasan masyarakat itu biasanya kalau di bawah 80% itu nggak bagus ya kan. 80 sampai 85 cukup ya. 85 sampai 90 baik ya. 90 sampai 95 baik sekali ya. Di atas 95 unggul ya gitu. Bagus sekali lah, puas sekali. Nah, kayak itu kan gradasinya ada kan. Ini main hantam saja 90, di atas 90 kan agak-agak ngawur sebenarnya itu. Jadi betul nggak terlalu pas itu. Presisi itu harus ada skala yang kira-kira masuk akal. Itu juga berdasarkan riset yang memadai. Ya. Tingkat berapa sih pelanggan itu puas ya. Terus tingkat apa tadi itu yang 99 tingkat on time delivery. Pengiriman. Ya. Nah, on time delivery itu macam-macam sebabnya ya. Eh, Dari ekspedisi bisa juga. Ya, ekspedisi, kemudian armada kita, kemudian kalau ada masalah di jalan, itu juga kalau 99% agak nggak masuk akal menurut saya. Eh, di atas 90% saja sudah cukup sebenarnya, 80, 90 ya. Orang juga maklum saja kalau tidak tepat waktu karena berbagai macam faktor eksternal di luar kita ya. On time delivery sebagian faktor itu faktor eksternal ya, salah lalu lintas di jalan, pihak ekspedisinya ya, kemudian murni bukan karena itu sebabnya ya. Jadi nggak fair juga itu ditimpakan ke kita. Sementara yang menyebabkan itu adalah faktor eksternal, bukan faktor yang bisa dikendalikan oleh manajernya. Ya betul, makasih itu ya tambahannya. Ya. Angkanya agak-agak ngawur ya, harus ada riset yang memadai untuk itu. Oke, kita lanjut ke kasus 2 ya. Kasus 2 ini eh, Zumwalt ya. Ini perusahaan Jerman. Ini bisa ada seseorang yang bisa menerangkan kasusnya tentang apa yang mengerjakan ini yang NPM-nya genap ya. Saya Silakan. Pak. Jadi Diuraikan dulu Pak, kisahnya apa ini ini? Pak. Jadi Jumart AG ini merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan, Pak. Nah, Jumart ini memiliki 6 divisi. Dan setiap divisi itu diberikan sistem desentralisasi dan otonomi. 6 Karena divisi. setiap 6 divisi, Pak. Hah? 6. 6 apa 3? Awalnya
Tapi yang terlibat konflik 3 saja, Pak. Oh iya iya iya. Hmm. Iya iya Terus terus. karena setiap divisi tadi ada otonomi, jadi mereka diberi hak untuk membeli setiap komponen dari pemasok eksternal kalau mereka menginginkannya. Nah, salah satu dari keenam divisi tersebut ada namanya ISD yang ingin menciptakan sebuah produk baru untuk eh, pelanggan-pelanggannya. Namanya X73. Dalam penyusunan X73 ini, divisi ISD meminta bantuan ke teknisi dari divisi Heidelberg. Itu. Lalu setelah mereka selesai merancang desainnya, divisi Heidelberg ini diberikan kompensasi oleh manajer ISD. Nah, setelah desain selesai, jadi manajer ISD ini mengajukan penawaran bahan yang diperlukan untuk memproduksi X73. Dia mengajukan ketiga pemasok sekaligus. Ada divisi internal yaitu Heidelberg, ada dua divisi luar yaitu Bogardus NP dan Display Technologies PLC. Setelah mereka berdiskusi, Direktur ISD ini mengumumkan bahwa mereka ingin membeli dari Display Teknologi karena Kenapa? harga yang ditawarkan itu lebih murah, Pak. Oh iya. Terus tiba-tiba karena tahu hal tersebut, manajer Heidelberg marah karena kami sudah membantu, tiba-tiba kenapa begini. Nah, tapi ISD ini tidak menanggapi, Pak. Lalu mereka mengadu ke Direktur Jumwat. Lalu si pihak ISD ini berargumen, kami tidak mampu membeli komponen itu karena harga yang ditawarkan oleh pihak Heidelberg ini sangat mahal, sedangkan kami baru ingin menjual produk tersebut, Pak. Jadi kalau produk baru dijual dengan harga sangat mahal, ya konsumen kami tidak akan membeli produk ini. Yeah. Tidak laku di pasar jersey ISD. Kinerja kami kan dinilai berdasarkan ROIC dan pertumbuhan penjualan. Kinerja Anda bagus, tapi kinerja saya akan turun. ROIC kami jatuh jadinya, begitu jersey ISD. Nah, lalu diadakan lagi pertemuan kedua oleh Tuan Pettinger. Setelah itu si Heidelberg ini berargumen, Pak, kami tidak bisa menurunkan harga tersebut karena itu sudah kami susun di atas harga margin kami. Kalau kami menjual seperti yang diminta oleh si ISD, kami akan bangkrut. Begitu, Pak. Terus diadakan lagi diskusi. Diketahui bahwa ternyata si Heidelberg ini juga membeli sebagian bahan untuk komponen X73 itu dari SCD 21.600 pound sterling untuk subrakitan elektronik. Nah, kenapa jadi mahal? Karena si SCD ini 20% di harga yang dijualnya ke Heidelberg ini diberikannya markup di atas harganya. Jadi harganya tuh lebih mahal. Setelah akhir pertemuan diadakan, manajernya ISD ini berargumen, bukankah pihak Jumwat telah memberikan kami otonomi bahwa kami boleh memasok kepada siapapun yang kami anggap perlu. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi ikut campur? Dan juga hal ini hanya tidak signifikan kepada perusahaan kita. Produk ini hanya berdampak 5% dari pendapatan masing-masing divisi. Jadi kami tidak suka untuk ditekan ikut campur begini jersey SD. Menurut kami ingin lebih baik kami membeli ke Display Teknologi. Itu kasusnya, Pak. Jadi Tuan Pettinger sebagai direktur dari Jumwat akan mempertimbangkan semua sudut yang diungkapkan dan memberikan keputusan secepatnya. Ia akan memikirkan apa yang terbaik untuk divisi ISD, Heidelberg,
dan SCD, serta bagaimana untuk Jumwat AG. Dan apakah Tuan Pettinger harus ikut intervensi atas kasus ini atau tidak? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, jadi ini karena masing-masing unit tadi, 3 unit tadi ternyata saling berhubungan ya. Jadi ECD jual ke Heidelberg, Heidelberg jual ke ISD, ISD jual keluar gitu ya. Jadi ada apa vertikal ya, hubungan yang vertikal antara masing-masing unit. Output unit satu akan menjadi input unit yang lain. Ya. Jadi penetapan harga dari yang satu akan menjadi cost bagi yang lain. Ya. Pendapatan bagi yang satu akan menjadi cost bagi yang lain. Ya. Itu dikenal sebagai apa? Transfer pricing, Pak. Ya, betul, transfer pricing. Ya. Jadi ini persengketaan atau perselisihan berkaitan dengan transfer pricing. Ya situ untung saya rugi ya. Itu kemahalan, saya jadi apa kemahalan juga jualnya ke pelanggan. Nah, itu inilah sengketanya karena penetapan angka transfer tadi itu jadi tidak optimal, suboptimal istilahnya ya. Suboptimal ya. Jadi betul, jadi itu kenapa seperti itu terjadi karena masing-masing unit ini saling memerlukan satu yang lain ya. Sementara dia mau untung masing-masing juga. Nah, nah di sini ada keputusan yang sifatnya make or buy ya, buat dalam perusahaan sendiri atau kita beli dari luar. Ya. Beli dari luar lebih murah ya. Kita bisa untung. Tapi kalau beli dari luar, teman kita yang satu perusahaan tadi jadi nggak ada penghasilan dong. Jadi jadi agak dilematis di sini ya, make or buy ya. Kalau dia mau egois sendiri-sendiri ya, secara keseluruhan perusahaan jadi nggak bagus juga ya. Misalnya si siapa tadi si ISD ternyata beli dari luar tadi ya. Display teknologi lebih murah. Ya. Terus si Heidelberg gimana nasibnya? Sementara si Heidelberg sebenarnya sudah juga mengeluarkan sumber daya juga buat menghasilkan barang itu. Ya. Nah ini pertanyaannya sekarang ya. Coba kita telah satu-satu di masing-masing unit. Ya. Apa yang mereka maui supaya mereka untung di masing-masing unit? ISD, Heidelberg, sama SCD. Dan sekarang kalau kita gabungkan menjadi satu perusahaan, 3 ini, anggaplah tadi 6, tapi 3 aja yang kita hitung ya. 3 ini kita gabungkan, kan ini gabungan 3 perusahaan kan. Kalau kita gabungkan, hasilnya seperti apa? Kalau masing-masing egois sendiri-sendiri. Ini yang mau dihitung ya. Saidi punya hitungannya nggak? Hitungan yang Hitungan di Jumwatnya masing-masing ada, unit. Pak. Oh iya, Tapi yang per unitnya langsung aja, Pak. Oh iya, oke. Saya cari jawabannya. Udah ada kamu jabarkan ya masing-masing ini ya. Tinggi, Pak. Kita harus hitung satu-satu ya. Jadi apa? Ini saya kasih lihat aja ya. Ini jadi kayak gini ya. Eh, Kalau ECD itu kan menjual Heidelberg dengan harga 21, profitnya 16,7 tadi, 20% kali 90 tadi itu. Sementara Heidelberg menjual komponennya itu ke ESD 140, marginnya 25%. Ya, ini kita jabarkan satu-satu seperti ini ya. Sementara ESD itu membeli dari luar 100,500, dapat marginnya 6,91. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, margin paling tinggi justru di Heidelberg 25%. Ya.
ICD 16%, 25%, sedangkan ISD dia beli dari luar untungnya tipis banget. Cuman kalau dia beli dari dalam mungkin nggak ada untung sama sekali ya. Nah, secara perusahaan kalau digabungkan itu 0,29% saja ya. Ini hitungannya kayak gini ya. Eh, anggaplah ya kita jual hanya 1 unit saja ya. 21 ya kan. Ada fixed cost, ada variable cost-nya ya. Cost-nya kalau untuk ECD 18. Dia ada keuntungan 3.600 jadi 16,67 marginnya. Kalau Heidelberg dia jual 140. Ini dari soal juga kita dapat ya fixed cost-nya 55, 50 sehingga total cost-nya 105. Jadi itu untung banyak dia. Jadi sebenarnya Heidelberg itu kebanyakan marginnya 25%. Dia bisa jual dengan harga yang sama dengan si siapa tadi yang orang luar tadi yang 110 sebenarnya ya. Cost dia 105 aja kok ya. Nah, si ISD justru ya kalau dia beli dari Heidelberg yang 140 itu dia justru minus minus ya rugi ya minus 16.000 atau 4,71% kalau dia beli dari Heidelberg. Kalau Zumwalt perusahaan keseluruhan kita jumlahkan semua keuntungan cuma tipis sekali 0,29% karena tadi itu ada kerugian yang terjadi di divisi ESD. Nah, gimana kasusnya kalau dia beli dari luar? Dia beli dari luar, ya. Anggaplah si SD tadi beli dari luar, dari mana tadi? Display tadi tuh yang harganya cuma 1.000, ya. 100.000. Berarti apa? SCD dengan Heidelberg jadi nggak ada pendapatan karena dia nggak dibeli sama ISD, ya. Kalau si eh, seperti ini kejadiannya, ya, si ISD akan untung banyak, ya, 23,500 atau 6,91. Tapi yang teman-teman yang lain kesian merana semua, angkanya merah semua. Kalau dijumlahkan perusahaan juga tambah rugi, minus justru, ya, karena cost yang terjadi di divisi lain akan menganggur karena dia nggak produksi, karena nggak dibeli oleh ISD. Nah, kalau dari perbandingan seperti ini bagusan mana? Kalau dia dibeli dari luar, oke si ISD akan untung besar, tapi kasihan teman-teman yang lain. Ya. Kalau dijumlahkan ruginya banyak perusahaan. Ini kalau satu divisi kalau egois sendiri, ini akibatnya semua akan merugi jadinya. Ya. Nah, ini bisa kita jabarkan di pertemuan dengan ini. Ya, oke, situ mau seperti ini, tapi akibatnya seperti ini, mau nggak? Ya kan? Kalau kita telah lagi, ternyata si Heidelberg memang kebesaran, dia naruh angkanya 25%. Turunin dikit lah gitu ya. Ya, angka yang wajar lah berapa persen kami akan bisa menjual seharga itu. Ya kan? Secara perusahaan kita juga akan untung. Ya. Nah, apa yang nomor 2 pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaannya? Ya. Kalau transfer pricing ada 3 macam ya. Ada full cost, hanya menghitung cost-nya saja. Ya. Sorry, full cost semua dihitung ya. Full cost berarti pakai yang ini 140 tadi ya. Itu tidak bagus karena rugi. Kemudian ada market price pakai 100 kalau kita beli dari luar itu justru rugi juga secara keseluruhan. Jadi ya tengah-tengah lah itu ya, negotiated price ya. Harga yang dinegosiasikan berarti si pimpinannya kita nego aja lah gitu ya. Kita nego aja. Menurut kalian negonya berapa nih yang pas angkanya? Melihat dari angka ini. Jadi bisa jawab kalau kita menetapkan harga nego itu kesepakatan lah ya. Kita buka aja dah angkanya masing-masing unit seini. Gimana supaya situ nggak rugi, saya juga untung, situ juga nggak rugi. Gimana caranya? Itu nego kan itu ya. Menurut kalian gimana caranya kalau kita jabarkan seperti ini?
Ayo, yang ngerjakan Zoom bisa kasih pendapat supaya nggak ada yang merah di masing-masing ini, gimana caranya? Ya Heidelberg jangan jual harga kemahalan, ya. Misalnya ya, dia kosnya cuma 105. Anggaplah dia untungnya ya ini ya, jangan 25% lah ya. 110 dia bisa jual 115 lah gitu ya. 115 ASD pun dapat untung kalau 115 ya. Nah, itu nego ya, nego ya antara berkisar 110 sampai 120. Tadi si siapa namanya yang satu yang si ini 100.000 ya, minim banget ya. Yang satunya lagi tuh ada yang satunya itu berapa angkanya tadi itu? 120 500, Pak. 120 ya, 120. Ya mendekati itulah mungkin bisa dapat ini ya. Dapatlah masuklah itu ya kalau kita nego ya. Taruhlah 120 yang ini. Yang ininya nih 120 ya. Pak, izin. Kalau yang 115.000 tadi bisa ditaruh Pak di harga dari Heldenberg, bisa ditaruh 115.000 di ISD. Tadi masih ada untung Pak 9.000, Masih ada ya. masih masuk. Mungkin kalau 120 kita mungkin untungnya 4.000. Mm-mm. Oke, saya saya coba ke Excelnya ya. Saya cari Excelnya. Zoom World support ini. Ini kan 100, anggaplah dia pasang 120 ya. 120. 120 si ESD masih rugi 4.000. 115. Nah, Untung Pak. untung ya. Berarti 115 kira-kira tepat. 110. 110. Rugi dia. ISD-nya rugi, untung juga. Untung tapi tipis Pak, dari Tipis, 25% jadi empat sama-sama tipis persen. ya. Mm-mm. Jadi berkisar antara 110 sampai 115 negonya. Ya, ambil jalan tengah lah. Oke, 112 gitu, 112 setengah. 4%, 115. Memang ISD jadi kecil sekali ya, kecil sekali keuntungannya. Ya, 3%-an saja ya. Tapi kalau perusahaan keseluruhan ini nggak saya jumlah ini. Ini sama dengan ini kalau 120, ini nggak berubah ya. Hmm. Iya, 110 sampai 115 lah ya. Itu untungnya wajar aja ya. Eh, Sebenarnya si siapa tadi? Si ISCD bisa juga kita kurangi dikit lah ya. Hmm, bisa juga dia dikurangi dikit. Ini cuman kita nggak tahu ininya kaitan sama ke sini ya. Ini 16. Ya. Ya itulah ya.
Garis besar seperti itu. ECD pun bisa kita tekan, ya. Jadi ECD pun bisa kita tekan, ya. Kalau Anda belajar target costing, ya, ke target costing itu kita menetapkan harga jual berapa. Dari situ kita tarik cost-nya sampai ke hulunya. Ya. Ini misalnya kita jual 340, harusnya sampai ke hulunya itu ditekan seminim mungkin berapa kenanya. Ya. Itu memang harus duduk bersama kalau itu punya divisi yang beda-beda, ya. Itu kesepakatannya jadi di situ, ya. Jangan ada untung berlebihan yang lain rugi, ya. Karena ini sebenarnya satu perusahaan, ya, satu sama-sama satu perusahaan, janganlah merugikan satu dengan lainnya, ya kan. Nah, kita bisa tetapkan angkanya antara 110 sampai 115 untuk Heidelberg, ya. Untuk SCD pun harus dikurangi karena dia mengurangi ini, harusnya komponen input dia dari SCD juga harus dikurangi lah, ya. Jangan ini kebesaran dia 16% ini, ya. Dia bisa tetapkan angka misal cuma 10 saja kah, ya. Sorry, 18, ya. 18 sekitar ya 20 saja gitu, ya. Sorry, 20 20 ribu. Nah, itu ya kan. 10% saja, ya, bisa seperti itu. Itulah jadi apa kita bisa eh, apa sepakati, ya, di antara masing-masing bagian ini, ya. Eh, Sehingga tidak ada yang saling merugikan di sini, ya. Tidak ada yang merugikan ini, ya. Jadi negosiasi itu bisa menjadi solusi utama. Si Mr. Pettinger tadi ajak duduk bersama lagi, kita buka saja lah. Nego-nego kita. Ini kondisinya seperti ini. Jangan kita beli dari luar karena kami jadi nggak menghasilkan apa-apa. Dan kita punya fixed cost loh, jangan lupa. Kalau unit itu tidak menghasilkan apa-apa, kita ada cost yang harus kita tanggung, yaitu dalam bentuk fixed cost. Dalam bentuk sarana prasarana yang nggak dipakai, itu jadi cost perusahaan keseluruhan. Anda enak saja, situ untung. Kalau perusahaan jadi rugi jadinya karena ada banyak cost yang tidak digunakan, ya. Jadi tidak selamanya kita beli dari luar itu menguntungkan kalau ternyata kita juga menghasilkan itu dari dalam. Nah, kenapa di dalam nggak efisien? Ya, kita cari cara untuk supaya efisien. Ya, kita tekan cost-nya seminim mungkin, ya. Mana sumber pemborosan kita cari, ya, duduk bersama-sama sebagai satu unit, satu perusahaan, kita duduk sama-sama mencari di mana sebabnya. Seperti itu, ya. Oke, masing-masing akan dapat bonus tinggi, ya, kalau dia mengejar kepentingan masing-masing. Cuman harus dipikirkan juga cara yang optimal, ya, supaya perusahaan tidak rugi keseluruhan, ya. Yang ideal tuh kayak perusahaan Jepang, ya, pakai target costing. Kita mau cash berapa, mau harga jual berapa, kita tarik mundur, re-engineering istilahnya. Ya, kita tarik mundur berapa cost kita. Ya. Bahkan kita perlu kerjasama dengan supplier sehingga kita dapat cost yang serendah itu dengan kualitas yang kita bisa jamin juga, ya. Ya, memang wajar saja kalau dapat harga murah, kita nggak bisa ngasih barang yang terlalu lebih-lebih juga, ya kan, ada rupa ada harga, ya. Cuman kalau konsumen menginginkan harga segitu, kita harus cari yang sepadan dengan itu, ya. Kalau mobil yang alat atau alat kesehatannya mahal, ya, ya kita harus cari yang sekira-kira itu sesuai sama harga sebesar itu, ya. Karena kita bersaing juga dengan pesaing lain yang memberikan harga lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, itu juga yang harus jadi patokan. Ya, kira-kira itu, ya, untuk yang kasus kedua. Ada pertanyaan berkaitan kasus kedua? Permisi, Pak. Hmm. Di soal ini tidak disebutkannya, Pak Ai, fixed cost dan variable cost untuk Jumwat AG. Jadi itu ulun bingung menghitung ke dalam tabel tuh, Pak Ai. Nah, dulu. Yang 117 dengan 27 tadi, Pak. Iya, Pak, masih bingung menentukan kosnya itu gimana caranya, Pak. Eh, Lini produksi Heidelberg memproduksi sistem itu beroperasi pada kapasitas sekitar 70%. Nah, ini diambil dari situ 70%, ya, berkisar 60-90 dari kapasitas, ya. Ini kalian nanya angka yang ini, ya, mana tadi?
Ini ya, 117 sama 27 ya. Iya, Pak. Hmm. Itu dapatnya dari, sebentar saya carikan. Tadi soalnya itu untuk Heidelberg yang bingung ya. Yang ISD, Pak. Fixed Oh cost ISD ya. dan variable cost-nya. ISD itu eh, biaya produksi Heidelberg ya. Di, komponen ini ya, ada komponen 72, viskosnya 117, ini 14, 144 dikurang 1. Oke, nanti saya carikan ya. Nanti saya janji saya cari perhitungannya dari mana ya. Cuman intinya ini kalau yang ECD sama Heidelberg jelas ya. Yang ESD yang bingung gitu ya. Tinggi, Pak. Mm. Yang ISD itu ECD setengahnya dikeluarkan, biaya dikeluarkan sendiri. Tambah 2% markup. ECD beroperasi pada kapasitas 90%. Kalau Heidelberg 60-90%. Kalau ECD, ISD nanti saya carikan ya. Saya lupa hitungan dari mana itu. Kemarin saya hitungin dari mana. Nanti saya janji habis ini saya carikan angkanya. Cuman intinya gitu ya. Kita harus cari hitungannya ya. Sehingga apa masing-masing unit ketahuan berapa total cost-nya, berapa total pendapatannya, berapa ruginya ya, berapa ruginya itu yang harus kita cari tahu ya. Oke, nanti saya coba cari jawabannya nanti saya sharing di grup WA ya. Ada pertanyaan lain selain itu? Intinya gini, ya kalau ada dispute atau perselisihan seperti ini harusnya duduk bersama, dijabarkan satu-satu. Kalau ternyata ada sumber seperti ini harus nego, ya, nego. Atau pakai apa cost plus margin itu harus disepakati, ya. Oke, situ dapat cost segini, marginnya dapat berapa, ya kan? Itu juga harus disepakati sama-sama. Dan biasanya pimpinannya akan memandu itu, ya, karena dia kepentingan perusahaan keseluruhan yang harus diutamakan, bukan masing-masing divisi yang masing-masing kok apa menuruti maunya masing-masing, ya. Jadi pimpinannya harus bisa memandu sehingga kepentingan perusahaan keseluruhan yang harus diutamakan, bukan kepentingan masing-masing.
divisi. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini ya. Eh, Tolong yang sudah kalian jawab bisa diperbaiki. Yang belum mengerjakan tolong dikerjakan ya. Saya nggak bisa ngasih nilai apa-apa di pertemuan ini kalau tidak ada mengirim jawabannya ya. Tolong disummary-kan yang sudah kita bahas ya. Eh, apa yang sudah masuk nanti saya kembalikan ya untuk diperbaiki lagi ya hasil dari diskusi kita pada hari ini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan kita bahas yang diskusi 2 ya, sudah saya berikan bahannya. Video tolong dikerjakan ya. Tolong masing-masing menyiapkan bahannya supaya diskusi kita efektif ya. Jadi tidak diam-diaman kayak tadi. Saya nggak tahu yang kalian ngerti apa enggak tadi itu ya. Oke, ada sesuatu sebelum saya akhiri? Pak, Enggak. Oke, kalau tidak ada, tolong dikerjakan ya. Nanti saya kasih jawabannya yang tadi ya. Nah, kita lanjut lagi di minggu depan. Oke, saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. terima Selamat kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.